tangan saya sering dibuat untuk berbuat dosa. Dengan tangan ini saya sering, ya Allah, untuk menyalahi aturan-aturan. Jadi dalam hati kita tuh kita doa begitu teman-teman. Mulut apalagi. Sering banget saya gibah, sering banget saya berkata bohong, sering banget saya melakukan hal-hal yang tidak pantas dengan lisan ini. Sering banget lisan ini yang harusnya mengagungkan engkau, saya malah menggantungkan diri saya sendiri. Hidung, ya Allah, hidung ini yang harusnya saya mencium kebaikan-kebaikan yang ada pada diri orang lain, malah saya seringnya banyaknya mencium keburukan pada diri orang lain. Terus apa lagi? Muka, apalagi ini muka, ya Allah, saya sering caper kepada yang lain selain engkau, ya Allah. Harusnya wajah ini saya hadapkan kepada engkau, saya hadapkan kepada dunia, saya hadapkan kepada makhluk. Saya mencari yang bukan wajah. Dengan wajah ini saya mencari perhatian validasi dari makhluk-makhluk. Terus kita ngubah apa lagi teman-teman? Tangan sampai sini kan? Nah, ulangi lagi gitu bacaan. Terus apa? Rambut ini kan mahkota. Ya Allah, seringkali mahkota ini saya berikan kepada makhluk. Seringkali mahkota ini saya jatuhkan hanya karena ingin mendapatkan perhatian dari makhluk-makhluk. Telinga berapa kali dalam sehari ini, ya Allah, saya sering mendengarkan hal-hal yang apa? Yang tidak ada kaitannya dengan, yang tidak menyadarkan diriku pada dirimu. Dan berapa kali telinga ini saya gunakan untuk mendengar keburukan-keburukan makhluk. Terus kaki, berapa kali langkah kaki ini menuju tempat untuk menjauhkan diriku dari dirimu. Dengan kaki ini berapa banyak langkah yang saat ini sudah saya gunakan untuk menjauh kepadamu, ya Allah. Itu hadirkan gitu. Itu untuk apa? Ketika sholat nanti hadir. Dimulai dari apa? Dari wudhu. Meskipun teman-teman gak paham jampenya, kalau menghadirkan itu masuk apa? Masuk pada itmamul wudu, menyempurnakan wudu. Karena orang yang zalim terhadap dirinya sendiri dalam sholat adalah mereka yang ngurang-ngurangin wudunya. Asal basah. Nah, ketika teman-teman lagi kondisi farhan, bahagia, beda lagi nanti maknanya. Ya Allah, terima kasih dengan lisanmu, dengan lisanku, aku bisa memuji engkau. Dengan tanganmu, aku bisa menolong orang-orang yang ada di sekitar diri. Kalau lagi bahagia, beda lagi doanya. Disesuaikan dengan kondisi batin kita. Jangan semuanya tentang dosa, semua jangan. Cuk malaikatnya cuma tersyukur-syukur ya Allah. Kan lu sholat, kan lu beribadah, kok nggak ada rasa berterima kasih ya sih? Berarti disesuaikan dengan apa? Kondisi batin. Ketika teman-teman sedih, apa doa dengan seperti itu? Hadirkan maknanya. Kalau lagi senang, hadirkan maknanya, makna yang bahagia itu tadi. Bersyukur kepada Allah. Kalau dimix nggak dimix? Bisa muka sedih gitu kan, tangan bahagia apa? Sakarep pula gitu ya. Jadi teman-teman yang saat ini nih, saya nggak tahu mesti ngapain hidup, saya nggak tahu mesti kemana, saya nggak tahu mesti berbuat apa, benerin sholat. Jadi bagi seorang muslim itu sebenarnya nggak ada waktu nganggur loh. Cuma mau nganggur di mana, kita dikasih sama Allah sholat 5 kali sehari. Ada zikir di situ, ada tilawah Quran di situ, ada baca sholawat di situ, ada birrul walidain di situ, ada berbuat baik di situ, nyeberangi nenek-nenek gitu misalnya. Kan banyak hal yang bisa kita lakukan bagi seorang muslim itu teman-teman. Jadi nggak ada nganggur sebenarnya. Ada komal di situ Mas Bowo. Ya? Jadi nggak ada waktu nganggur sebenarnya bagi seorang muslim itu.
malam bisa apa? Qiyamulail, banyak kegiatan. Cuman karena pikiran kita yang terdistraksi oleh beragam macam keinginan-keinginan, akhirnya saat ini tidak lagi penting. Akhirnya kita terbawa oleh apa? Kesedihan, terbawa oleh kegalauan. Akhirnya hal-hal seperti itu hilang. Bahkan sholat 5 waktu saja hilang kadang. Gitu. Lepas. Ya bagi teman-teman yang saat ini sedang bingung, sedang galau, saya harus berbuat apa? Sholat benerin. Fikihnya sudah paham, tasawufnya dalemi. Karena kalau sholatnya udah beres, lempeng hidup kita. Pegang omongan saya teman-teman. Kalau sholatnya beres, lempeng hidup kita. Hidup kita tidak lempeng, tuh karena sholatnya nggak lempeng. Nah, saya udah sholatnya udah bagus. Yang kedua mungkin. Kita akui aja kita yang kedua. Ada pikiran kita ikutin. Sampai pikiran itu ngebawa kepada sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Tiba-tiba pengen jadi presiden, saya panana. Kayaknya kalau gua jadi presiden bagus di Indonesia. Tuh ada pikiran gitu. Tuh Mas Bo mikir nikah lagi ajib nih coba. Karena kan dia takut sekali, haibah sama istrinya itu kan. Sangat haufun gitu kan. Kok bisa-bisa aja ada pikiran pengen nikah lagi gitu. Pas sholat lagi, aman gitu. Ya, nggak ada yang tahu. Sholat dia nggak berani. Bisa aja, tapi bisa aja seperti itu. Satu frekuensi. Satu frekuensi, tenang aja. Jadi salah satu tanda Rahmannya Allah, kamu dipinjamkan jasadnya oleh Allah untuk sholat, untuk ibadah. Setelah itu ibadah itu dicatatkan sebagai engkau yang sholat. Jadi salah satu maha rahmannya Allah, engkau dipermudah untuk sholat, diizinkan untuk sholat. Setelah sholat beres, sholat itu dinamai nama kita, sholat madain haji, sholat madain oki. Setelah itu kita dikasih apa? Pahala Allah. Kurang bagus rumah Gusti Allah. Kita yang ibadah, yang dipinjemin jasa kita, yang digerakkan kita setelah beres sholat, nama kita yang dicatat sebagai kita. Nah nanti kita bahas begini-gini ya teman-teman. Ya. Maksudnya ini nih, ya. Wa itraqus syarirati adaban li musyahadatan rabbil alamin. Seperti halnya seorang santri yang dipanggil oleh kiai datang menghadap mendalam ke rumahnya. Orang yang nggak sholat gimana? Kita yang dipanggil untuk menghadap Allah. Bukan karena kita sholat, bukan karena kita layak, tapi karena cintanya Allah lah kita bisa menghadap kepada Allah. Akhirnya kita menunduk lemah di hadapan Allah. Ya Allah, hatur nuhun. Nama itu apa? Itraqus syarirah. Seperti halnya seorang santri yang dipanggil oleh kiai. Mangga siap. Bukan karena si santrinya pintar, enggak. Hanya karena si santrinya ini diberikan perhatian khusus oleh kiainya, ibaratnya gitu. Maka ada santri zaman dulu ketemu gurunya gimana? Nama itu apa? Wa itraqus syarirah. Ada bandi musyahadatan rabbil alamin. Ittafaqa ahlul ilmi, para ahlul ilmi bersepakat ala annal khusyu'a, bahwasanya sesungguhnya khusyuk ma'alul qalbu, tempatnya ada di mana? Di hati.
Jadi khusyuk itu bukan fokus. Fokus itu adalah otak. Ya Pak Allah, khusyuk itu bukan di pikiran. Kalau pikiran fokus, khusyuk itu bukan fokus. Karena khusyuk adanya tempatnya di hati, berarti khusyuk itu tentang hadir. Hadir itu bukan tentang fokus. Ketika teman-teman mengartikan hadir itu fokus, salah. Fokus hanyalah tentang kinerja otak kita, tapi hadir lebih dari itu. Nah, sama kayak Rasulullah SAW bersabda gitu teman-teman. Lau khasya'a qalbu, kalau seandainya hatinya khusyuk, hada sambil menunjuk gitu, hada itu sambil menunjuk. La khasya'atil jawarih, maka anggota tubuh yang lainnya akan khusyuk, akan fokus. Jadi fokus itu hanyalah apa? Efek dari hati yang hadir. Jadi fokus itu hanyalah efek dari hati yang hadir, udah pasti fokus. Tapi kalau teman-teman mengartikan hadir itu fokus, salah. Justru ketika kita fokus menjadi tidak fokus. Akhirnya teman-teman mencoba fokus, akhirnya si fokus ini ngejar sesuatu yang tidak ada. Nah, ketika tidak ada, akhirnya menjadi sesuatu yang mengada banyak. Teman-teman, saya bisa gini, teman-teman sholat adalah fokus ya, teman-teman fokus nih. Teman-teman saat itu sedang memfokuskan pada sesuatu benda biasanya. Dan sejadah ada ornamen-ornamen masjid. Ini masjid mana ya? Udah tuh muncul Baitul Rahman kan, Baitul Rahim kan, Baitul Jannah, Baitul Ridwan kan. Enggak nih, masjid Depok nih, Ubah, Mas, bukan. Percakapan dialog dari apa? Dari fokus. Itu bukan fokus. Ketika teman fokus pasti ada muncul pertanyaan. Apalagi kalau kita sholat, sejadahnya itu hasil dari haul. Ada bacaan mengenang haulnya orang tua kami. Sholatnya di mana? Di rumah teman kita. Ini ibunya siapa? Oh, itu fokus namanya. Kalau hadir tidak seperti itu. Kita melihat sesuatu dan kita lihat apa yang kita lihat itu sebagai bacaan. Gitu aja teman-teman. Ada lintasan, hadir. Lintasan itu hanya lintasan. Itu khusus. Ada keinginan, lihatnya sebagai keinginan. Bukan sebuah kenyataan. Itu hadir. Semakin teman-teman menganyahkan pikiran, semakin banyak pikiran-pikiran yang muncul. Di merem-merem malah datang, merem dah. Itu karena kita mengarahkan fokus. Merem ini. Oh, sampai kesel. Bisa sampai kesel nih Mas Win. Sampai kesel. Bisa kita Allahu Akbar lagi. Semakin datang, dinyahkan semakin muncul yang lain karena kita fokus. Saya Mas Bawa sholat, keinginan mantan, muncul mantan yang lain Mas Bawa. Bermunculan. Pemain, Pak Haji pemain. Lanjut teman-teman. Nah, bedanya apa? Pikiran yang kita sadari. Kita sholat takut, lalu ketakutan ini kita sadari setelah sholat plong. Bedanya itu. Sholat takut nih, oke nih, kehabisan makan misalnya.
Soalnya Omi cuma takutnya itu aja saya. Gak ada yang lain gitu. Sangat indah hidupnya, sangat berseni gitu. Sholat nih, saya ada ketakutan. Ketakutan itu kita sadari. Setelah sholat, plong kan bagus. Ketika kita sholat, takut itu tidak kita sadari. Ketakutan itu akan membebani pikiran kita. Itu bedanya. Jadi tidak dilarang kita untuk takut, itu tidak. Hanya perlu menyadari ketakutan itu. Setelah itu disolatkan ketakutan itu. Artinya apa? Dipersembahkan kepada Allah. Ya Allah, saya takut, saya bingung, saya galau, saya khawatir, ya Allah, saya cemas. Setelah sholat, plong. Seperti anak kecil lari ke arah kita, ayah ada ular. Ya udah tenang nak, kamu ke sana biar ayah. Ketika dia sudah ngadu ke ayahnya, plong nggak dia? Kita pun sama. Ya Allah, saya bingung, ini hidup seperti apa, harus bagaimana lagi ya Allah. Saya sudah tidak tahu caranya bagaimana menangani ini semua ya Allah. Udah kita adukan kepada Allah. Kalau udah begitu, apa yang harus kita lakukan? Tolong, karena sudah diserahkan kepada Allah. Itulah ketakutan yang kita sadari. Kalau ketakutan yang tidak kita sadari, beres sholat, makin apa? Bisa ngerokok kayak gini nih. Itu ada bacaan janju. Ya kalau orang Sunda kehet ada bacaannya, kelihatan. Maka teman ngerokok saya bisa ngeliatin, oh kehet. Kasap teman. Makanya jangan ngerokok depan saya, jangan. Ketahuan dari asapnya kalau beda, putihnya beda, pucat. Itulah kondisi kita. Nafsu kita itu milik Allah. Kalau kita nggak bisa, balikin ke Allah. Balikinnya di sholat. Ya Allah, saya sudah nggak mampu. Saya sudah nggak bisa. Pakai sholat tobat nggak mempan. Lihat video ajab siksa dalam kubur, nggak mempan juga ya. Tahu kan dulu filmnya VCD pernah nonton belum? Sampai kita nangis-nangis kan, wah sholat lah, sholat. Tahu ini tahu nggak? Bondowoso jadi Bondowoso, ya kan? Kang Jamal tuh nonton tuh, jadi baik tuh, jadi baik tuh. Jangan diomelin sampai diri kita sendiri. Balikin ke Allah, namanya inkisar, luluh lantak di hadapan Allah. Setelah itu plong kita. Wa alamatuhu, alamat usu jenis khauf dan inkisar itu apa sih? Adalah pertolongan kepadaku dengan cara sabar sholat. Nah, sholat yang mana yang bisa mendapatkan pertolongan dari Allah? Sholat seperti itu. Ada ketakutan, ada kecemasan, ada apapun, limpahkan semuanya kepada Allah. Setelah itu tenang. Kita hidup di zaman di mana kita berdoa tapi ragu. Kita berzikir tapi hati kita lalai. Ini zaman kita. Ongkong ngadoa tapi ragu. Berdoa adalah karena kita tidak mampu, teman-teman. Ya. Berdoa karena kita tidak mampu, tidak bisa. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah. Jadi kalau kita sudah berdoa, lepaskan. Jangan dipikirkan. Kalau dipikirkan berarti masih kita yang apa? Yang mengendalikan.